Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 7 mata kuliah getaran kapal. Kali ini kita masih membahas mengenai getaran bebas tanpa damping. Namun pada pertemuan ini kita akan coba mengaplikasikan getaran bebas tanpa damping ini di kapal. Untuk itu kita akan membahas pertama kali mengenai getaran pada kapal. Nah, jadi karena aspek pembangunan dan pengoperasian kapal yang berbiaya rendah semakin mempengaruhi desain, masalah getaran lebih sering terjadi, gitu ya, karena ada ide untuk bagaimana caranya meminimalkan biaya pembangunan dan biaya operasi. Kemudian desainnya kan diubah sedemikian rupa. Nah, desainnya itu menyebabkan masalah getaran. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan untuk membuat konstruksi yang ringan, kita bagaimana caranya desainnya untuk menghasilkan konstruksi yang ringan sehingga kekakuan dan masanya itu rendah. Sebagaimana kita ketahui, kekakuan itu adalah K, massa itu adalah M. Kalau kita masukkan seperti ini, akar K per M itu adalah frekuensi natural. Nah, frekuensi natural ini kan salah satu bagian yang digunakan untuk menganalisis getaran, di mana dia kalau nanti disandingkan dengan frekuensi eksitasi akan terjadi resonansi atau tidak, ya kan. Kemudian juga frekuensi natural ini kan istilahnya bawaan alami dari kapalnya itu, gitu kan. Jadi bagaimana kita nanti mendesain frekuensi eksitasinya itu agar menjauh dari frekuensi natural, gitu loh. Nah, itu kan yang istilahnya menjadi polemik juga dalam menentukan desain yang optimal. Kemudian pengaturan tempat tinggal dan tempat kerja di sekitar baling-baling dan mesin utama. Jadi sekarang tuh ya bukan sekarang, memang dari untuk kapal niaga ya, bangunan atasnya, kemudian tempat tinggal kru, kemudian tempat kerjanya kru itu kan di atas mesin ya, di atas kamar mesin dan baling-baling. Kenapa? Untuk mengoptimalkan ruang muat gitu atau ruang penyimpanan. Gitu kan, karena di bagian depannya itu sampai haluan itu kan ruang muat. Kemudian untuk kapal kontainer untuk mendapatkan bukaan dek kapal gitu kan. Jadi selama ada dek yang terbuka, nah itu bisa dipakai buat numpuk kontainer. Nah, hasilnya yang ada manusianya itu tempat tinggal dan tempat kerja itu berada di atas kamar mesin dan di atas baling-baling. Jadi itu semakin concern karena ada manusia di situ untuk analisis getaran ini. Kemudian tenaga penggerak tinggi untuk mencapai kecepatan tinggi. Nah, sebagaimana kita ketahui, sumber gaya eksitasi atau momen eksitasi yang menyebabkan getaran di kapal adalah mesin utama atau tenaga penggerak ini. Nah, semakin kita menginginkan kapal cepat, ya berarti kan daya utamanya atau daya mesin utamanya kan juga tinggi. Kemudian ada juga tip clearance propeller. Jadi antara linggi dan propeller itu kecil gini ya. Nah, di sini batasannya kecil. Kenapa kecil? Karena diameternya yang dibesarin gitu. Kalau diameter besar, nanti frekuensi eksitasinya juga besar. Kemudian penggunaan mesin utama yang berjalan lambat dan hemat bahan bakar. Nah, ini demi menghemat bahan bakar, mesin utamanya berjalan lambat. Nah, ini salah satu, bukan salah satu, semuanya 1-5 ini adalah yang menyebabkan getaran pada kapal. Kemudian bagaimana prosedur kita untuk melakukan analisis getaran kapal? Gitu. Nah, ini ada gambar seperti ini, bisa dilihat dari awal kita merencanakan kapal, ya kan, dari gambarnya, kemudian beratnya, kemudian muatannya dalam bentuk trim dan stabilitas. Kita akan mendapatkan analisis hidrodinamik yang outputnya adalah eddy mass dan buoyancy spring atau koefisien C ya. Kalau dinamika eddy mass ini kan A, ini C. Kemudian kargo dan balas juga dapat masanya sehingga kita bisa memodelkan dalam free vibration analysis atau getaran bebas, analisis getaran bebas. Yang output terakhirnya adalah natural frequency dan mode shape. Nah, ini menggambarkan posisi pembelajaran kita saat ini masih sampai di sini, getaran bebas. Nah, sehingga output luarannya nanti adalah natural frequency dan mode shape. Nah, nanti setelah UTS kita akan bahas yang bawahnya ketika nanti ada
gaya dan momen dari luar atau gaya dan momen eksitasi, kemudian ada yang disebabkan oleh mesin dan propeller, ya kan, ini eksitasi force dan momen kalkulasi akan menghasilkan force vibration analysis. Jadi analisis getaran yang pakai gaya luar atau gaya eksitasi atau momen eksitasi. Nah, output dari ini sama natural frekuensi akan kita cek resonansinya. Gitu. Ada frekuensi eksitasi dari frekuensinya mesin, frekuensinya baling-baling, itu sama gak dengan frekuensi naturalnya? Kita cek resonansinya. Kemudian hasil dari ini yang kita ambil apa? Amplitudonya, amplitudo dari displacement-nya, velocity-nya, akselerasinya. Kemudian terakhir kita bandingkan dengan kriteria getaran. Sama seperti dinamika, kita ngitung responnya, nanti kita cek kriterianya masuk gak gitu. Jangan-jangan getaran ini berlebihan sehingga di luar kriteria. Kemudian usaha apa yang kita lakukan agar kapalnya bisa sesuai dengan kriteria, baik pada saat dia sebelum dibangun maupun setelah dibangun gitu. Ya, jadi sebelum UTS ini sampai UTS ini kita sampai di yang kotak merah seperti ini, natural frequency dan mode shape. Nah, posisi kita pada frekuensi natural adalah seperti ini. Jadi ini kalau di dinamika saya sering bilang ini namanya RHO ya, atau transfer function, atau nih dynamic magnification factor. Jadi output per input istilahnya gitu. Kalau ini nilainya 1, berarti antara output dan input tuh sama. Jadi ada inputnya 1, outputnya juga 1. Nah, kalau dinilai 2, ada inputnya 1, ternyata outputnya 2. Gitu. 2 kalinya dari input. Ini 3 kalinya dari input, 4 kalinya dari input. Nah, ini ada frekuensi. Gitu. Ada frekuensi rentang tertentu. Kalau kita beroperasi di frekuensi 1 misalkan. Nah, ternyata untuk yang ini juga kurvanya dibedakan dengan redaman, damping koefisien. Jadi semakin teredam dia semakin rendah, semakin tidak teredam dia semakin reaksinya atau responnya semakin tinggi. Untuk yang reaksi 0,25 kita bahas untuk redaman 0,25. Koefisien ya nih, koefisien redaman 0,5. Dengan frekuensi 1 dia responnya 2 kalinya. Itu. Tapi kalau kita naikkan frekuensinya di sini, ya, frekuensi eksitasinya, sehingga nanti dia, ini rasio, ini rasio frekuensi eksitasi per frekuensi natural. Itu. Jadi kalau kita pas di 1, di mana frekuensi eksitasi dan frekuensi natural itu sama, dia akan terjadi respon yang maksimum itu. Jadi pada saat kita di 1 ini 2 kalinya gitu nih di sini. 2 kalinya. Ada input 1 ternyata outputnya 2. Tapi kalau frekuensinya kita frekuensi rasionya kita rendahin, misalkan 0,5 ya. 0,5 berarti misalkan ini 5, ini 10. Frekuensi natural kita 10, frekuensi eksitasinya 5, berarti kita ada di sini. Nah, ternyata cuman 1 kalinya lebih dikit. Atau kita lebih, misalkan 20/10, eksitasinya ada 20, natural kita 10, jadi di 2 di sini. Ternyata responnya di sini rendah sekali. Ada inputnya 1, kita responnya nggak sampai 1. Nah, di sini fase sebelum frekuensi natural subkritikal, setelah frekuensi natural superkritikal. Nah, posisi kita adalah di sini. Nah, kita baru mengetahui frekuensi natural. Nanti setelah UTS kita akan membahas mengenai frekuensi eksitasi dalam getaran paksa. Kemudian ini dulu ya, setelah UTS nanti ini dulu kita membahas damping koefisien karena kita akan membahas mengenai getaran paksa, getaran bebas dengan damping. Jadi masih belum ada getaran paksanya, jadi kita bahas ini dulu damping. Setelah 2 item ini kita ketahui, kita masuk ke getaran paksa ini. Itu. Jadi masih ada 2 variabel lagi yang harus kita ketahui. Cuman dipelajari setelah UTS. Posisi kita saat ini adalah mengetahui natural frekuensi. Nah, frekuensi dengan mengetahui frekuensi natural ini itu adalah cara termudah untuk menghindari getaran dengan cara mencegah kondisi resonansi. Jadi kalau kita mau menghindari nih ada getaran di kapal, salah satunya adalah yang paling mudah menghindari resonansi, atau ketika rasio ini frekuensi eksitasi dan frekuensi natural itu adalah 1. Itu karena di sini ada kondisi resonansi nih. Ini resonansi.
Prosedur ini berhasil selama frekuensi alami dan frekuensi eksitasi dapat dianggap tidak tergantung pada kondisi lingkungan. Jadi tidak tergantung ada kondisi yang A, kondisi B, kondisi C gitu, yang sifatnya fix. Pada kenyataannya di bidang perkapalan kita terikat dengan kondisi lingkungan ya, maksudnya kondisi kapal itu. Misalkan status pengisian yang berbeda akan mengubah struktur frekuensi alami dari tangki. Misalkan pada saat bahan bakar full, frekuensi alaminya sekian. Pada saat bahan bakarnya setengah habis atau habis, ya kan frekuensi naturalnya berubah lagi, gitu. Kemudian untuk lambungnya, misalkan kita menghitung lambung kapal secara utuh, frekuensinya gimana? Kita anggap kapal itu semuanya rigid, satu bodi utuh. Nah, karena muatan yang beda-beda, misalkan cargo hotnya lagi penuh, kemudian lagi kosong, berarti kan frekuensinya juga beda-beda, frekuensi alaminya itu. Sehingga kita akan menyebabkan ini miss, itu kan rasionya. Itu kadang intinya misalkan ya frekuensi eksitasinya 20. Ternyata yang berubah frekuensi naturalnya, kalau lagi penuh dia 10, kalau lagi kosong misalkan 5, kalau lagi setengah penuh 3. Berarti kan dengan eksitasinya udah fix nih dari propeller misalkan 20, cuman pembaginya ada 20 per 10, 20 per 5, 20 per 15, berarti kan rasio dari eksitasi frekuensi natural kan berubah-berubah gitu. Sehingga siapa tahu nanti pada saat kondisi tertentu malah ketemu resonansi, tapi pada saat kondisi lain tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga adanya variabel kecepatan pada frekuensi eksitasi sistem propulsi. Jadi sebagai kita tahu kalau kita mau membuat kapal lebih cepat, berarti kan putaran propeller dipercepat ya RPM-nya. Nah itu kan semakin cepat RPM berarti frekuensi eksitasi dari propeller itu kan berubah, ya kan? Nah kalau kapalnya kita operasikan ternyata ada gelombang yang tinggi, kemudian kita operasikan kecepatannya kita rendahin, berarti kan frekuensi eksitasinya berubah. Itu dengan frekuensi yang sama, frekuensi natural yang sama, tapi frekuensi eksitasinya berubah, berarti rasio ini kan berubah juga, geser lagi. Kita ada di posisi mana nih, di 0,5, di 1 atau 1,5, dan seterusnya. Namun, dalam banyak kasus, desain struktur dan item peralatan yang bebas resonansi dimungkinkan untuk semua kondisi. Untuk itu desain subkritis dan superkritis dipilih. Jadi walaupun ada banyak kondisi, kita buat skenario sehingga kita tetap dalam kondisi apapun berada di posisi subkritikal atau superkritikal gitu ya. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis frekuensi natural dan body shape. Nah, sebagaimana gambar ini itu menggambarkan mengenai rentang frekuensi yang termasuk kategori getaran, termasuk kategori motion, termasuk kategori dari noise atau kebisingan. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwasanya getaran itu terjadi dari antara 1 sampai 50 Hz. Cuman 20 di atas 20 itu masuk kategorinya noise atau kebisingan. Sementara di kurang dari 1 Hz itu motion yang biasa kita di mata kuliah dinamika kapal ya. Karena frekuensinya kurang dari 1. Artinya dalam 1 detik itu 1 siklus saja belum selesai. Berarti untuk mencapai 1 siklus biasanya lebih dari 1 detik. Makanya kalau kita lihat periode rolling, periode pitching itu kan lebih dari 1 detik gitu kan. Nah, kalau untuk getaran dia 1 sampai 50 Hz atau misalkan 50 Hz berarti 50 siklus dalam 1 detik. Nah, sekarang struktur kapal secara global, maksudnya satu utuh kapal yang kita anggap rigid satu bodi itu berada frekuensi dari rentang 1 sampai 10, frekuensi rendah ya. Maksudnya untuk kelas getaran. Dibandingkan dengan yang kalau kita menganalisis lokal struktur, kemudian fondasi mesin, kemudian tiang mas itu lebih tinggi gitu. Nah, karena mode getaran lambung kapal terletak pada rentang frekuensi yang rendah, biasanya eksitasinya atau frekuensi eksitasi itu lebih tinggi sehingga kontribusinya terhadap
tingkat getaran kecil. Kalau kita anggap kapal secara utuh itu, secara rigid itu bergetar, itu kecil karena eksitasi dibandingkan kapal secara utuh kan sangat kecil gitu kan, karena tidak terjadi resonansi gitu. Tapi biasanya pengetahuan tentang mode getaran ini yang global struktur ini penting untuk tujuan validasi. Maksudnya gimana? Ternyata setelah kita analisis frekuensi struktur kapal masa ada di frekuensi 50 Hz, bener gak nih? Masuk akal nggak gitu? Sekarang kapalnya ada 50 Hz, gimana yang lokal strukturnya bisa lebih dari situ? Nah, itu kan contoh untuk ini aja validasi gitu. Kemudian transisi antara tadi ya, motion, vibrasi, sama akustik itu smooth. Jadi transisinya tuh kadang ada yang double. Dalam frekuensi ini kita bisa sama seperti ini ya. Dalam frekuensi 20 Hz atau 30 Hz lah yang sini, kita bisa menganalisis vibrasi dan noise juga. Kemudian pada saat 1 Hz di sini, kita bisa motion dan vibrasi. Artinya transisinya itu adalah smooth, halus. Gitu. Cuman di bidang getaran, kita fokus di getaran aja, vibrasi ini. Kita bedakan jadi 3 fenomena gitu. Karena kalau nanti kita ke sini dan ke sini kan di luar skop pembelajaran ini gitu. Ada 3 fenomena yang berbeda. Pertama, pada saat kita menganalisis struktur secara global, secara satu kapal utuh, kemudian struktur substruktur ya, getaran substruktur, kemudian ada lokal, getaran lokal. Sekarang kita bahas mengenai frekuensi natural dan motion pada struktur global. Nah, contohnya seperti ini. Jadi satu kapal utuh kita analisis frekuensi naturalnya. Ingat kemarin frekuensi naturalnya itu tergantung, kan tadi dasarnya seperti ini, akar C per A ya untuk dinamika, atau akar K per M. Dimana ini kekakuan, kemudian dikali dengan massa. Kekakuan sendiri kan beda-beda, tergantung dari posisi gerakannya. Kalau kita gerakan secara translasi, seperti kayak kekakuan heaving ya, kita dari atas ke bawah gini, itu koefisien K-nya beda. Kemudian kalau kita gerak rotasi, kita putar, itu kan koefisien K-nya juga beda. Artinya dengan berbagai macam gerakan, posisi gerakan ya, itu akan menghasilkan K yang berbeda dengan massa yang sama. Dengan K yang berbeda akan menghasilkan frekuensi natural yang berbeda. Ini contohnya, ini kalau ini dipuntir, yang ini ke kanan, ini ke kiri gitu kan. Kemudian ini adalah translasi, ini ke atas, ini ke bawah ya kan, ini ke atas lagi. Kemudian ini kebalikannya, kalau ini ke kanan, ini yang belakang ke kiri, ini ke kanan. Nah, kalau ini juga sama, ini 1, 2, 3 gitu. Ya, ini ke bawah. Kebalikan dari ini, kalau ini tengahnya ke bawah, ini tengahnya ke atas. Kemudian ini juga sama. Itu akan menghasilkan frekuensi natural yang berbeda-beda. Gitu. Ini contohnya yang sudah ada di ini ya, di alumni kita angkatan 2014 di HPS itu. Ini telah meneliti frekuensi natural atau mode shape pada kapal ikan seperti ini. Nanti kalian bisa baca sendiri di jurnal kapal ya, seperti itu. Ini ada kapal ikan dimodelkan 3D, kemudian dimodelkan finite elemennya, kemudian baru dianalisis frekuensi naturalnya. Ini pada saat vertikal vibrasi, jadi ada sama kayak tadi, ini gini, kemudian ini gini, ya kan. Nah, kalau ini tadi dipuntir ya, yang ini ke kiri, yang belakang, yang depan ke kanan. Kemudian kalau ini dari samping gini, kemudian ini gini. Nah, masing-masing mempunyai frekuensi natural ya. Ini sama sekitar 1-10 kan tadi, dalam menurut teoritisnya untuk struktur global kapal itu 1-10. Ini 1, ini 3, ini 2, ini 0, malah 1. Nah, ini untuk kapal ikan pun juga 2, 3, sampai 4 seperti ini. Kemudian untuk yang substruktur, nah ini kita dibagi 4. Yang pertama tuh deck house. Jadi ini ya, bangunan atas seperti ini, ini finite element modelnya, kemudian kita analisis frekuensi naturalnya. Nah, ini mungkin pada saat seperti ini ya, frekuensi naturalnya ini, kemudian pada saat dipuntir gini dan ke sini segini, lihat. Ini lebih dari 10 ya. Nah, sesuai dengan tadi yang teorinya,
Ini ada 11, ini ada 21, ini ada 17, ini ada 15 gitu. Untuk satu deck substruktur deck house. Kemudian yang kedua tiang mas ya, yang ada di kapal. Ini dia dalam bentang ada 17, ini ada 16 gitu. Sama di atas 10. Kemudian untuk pondasi mesin, ini mesinnya aja tanpa pondasi. Jadi kalau untuk mesin tuh yang dianalisis ada ini, ada 3 kondisi pada saat dia gini, L namanya, tipe L. Kemudian nih, ini kan ini sumbu Z, ini sumbu X. Nah ini kita melihat dari sumbu Y. Di sini saya tulis, ini kita melihat dari sumbu Y. Nah ini tampak depan berarti ini Z, ini Y. Berarti kita melihat dari sumbu X. Berarti ini satu ke sini, satu ke sini. Gitu. Kemudian ini kita lihat ini adalah lebar Y, ini adalah X. Berarti kita melihat dari sumbu Z. Nah, ini begini dan begini. Ya, ada tipe L, tipe H, tipe X kalau untuk kamar mesin. Seperti ini, tergantung kita melihat dari sumbu mana. Ini kita melihat dari sumbu Y, kita melihat dari sumbu X, kita melihat dari sumbu Z. Kemudian untuk yang pakai fondasi seperti ini. Ya, yang pakai fondasi sama juga. Ini fondasinya di sini. Ya. Oh. Ini frekuensinya kita lihat nih 13, 14, 19. Nah, yang pakai fondasi dia agak berkurang dari 13 menjadi 10. Dari 14 menjadi 7. 19 jadi 15 karena lebih kaku ya, ada fondasinya gitu. Kemudian yang keempat itu shaft ya, garis shaft gitu. Ini biasanya riskan banget kalau yang shaftnya panjang, tapi untuk yang poros pendek biasanya tidak terlalu signifikan walaupun tetap dianalisis gitu. Nah untuk yang panjang biasanya seperti ini ya, frekuensinya 2 kecil ya, tapi kalau yang ini ya sampai 11. Nah sekarang kita beralih ke struktur lokal. Nah biasanya beberapa upaya dilakukan untuk mencapai desain subkritis. Jadi seperti tadi kita ketahui, subkritis adalah sebelum rasio frekuensi per frekuensi naturalnya 1 gitu terhadap eksitasi, frekuensi eksitasi. Yang dianalisis hanya yang terletak di sumber eksitasi utama, yang ada baling-balingnya, ada mesin utamanya, sama bow thruster ya. Ini bow thruster yang ada di depan. Karena bow thruster itu kan tahu ya, bow thruster yang haluan, misalkan seperti ini biasanya ada bulbusnya, kemudian ini ada baling-baling di sini agar manuveringnya itu lebih mudah. Di sini ada baling-baling untuk pendorong agar kapal gampang berputar. Ini kan akan ada baling-baling di sini, kan ada timbul juga getaran sini, gaya getaran eksitasinya di sini. Gitu. Jadi bangunan yang ada di atas sini atau yang sekitar sini, kemudian di baling-baling dalam mesin utama itu yang dianalisis. Gitu. Langkah pertama, ketebalan plat dan dimensi stiffener dan girder ditentukan pada tahap desain awal sesuai dengan aturan klasifikasi. Jadi kita pada saat mendesain ketebalan struktur, girder, stiffener itu kan sudah sesuai dengan aturan kelas itu. Tapi dikhususkan dek akomodasi dengan ada massa tambahan yang lebih tinggi, struktur tangki di mana massa hidrodinamik juga ada di situ. Aspek terkait getaran seringkali memerlukan dimensi yang lebih kuat dibandingkan dengan syarat aturan. Jadi misalkan kelas sudah menemukan 10 mm, ternyata dimensinya lebih dari 10 mm kalau kita memandang aspek dari getaran untuk kasus-kasus tertentu seperti dek pada saat akomodasi dengan massa tambahan. Gitu, atau struktur tangki di mana misalkan ada kapal kontainer LNG gitu kan, di situ kan ada ruang muatnya itu kan tangki karena mengangkut cairan di situ. Nah mungkin nanti ada perlakuan khusus ketika cairan itu kan bergerak-gerak atau sloshing seperti itu ya. Rekomendasi frekuensi alami untuk frekuensi alami minimum untuk struktur lokal seperti apa? Yang pertama, lokasi di afterbody di belakang, di engine room dan deck house ya. Tadi kan yang sekitar ini, sekitar sumber utama. Itu caranya gimana?
frekuensi naturalnya harus melebihi, jadi Fn ini frekuensi natural harus melebihi 1,2 kalinya apa? Frekuensi blade propeller gitu kan. Jadi baling-baling propeller frekuensinya berapa, atau main engine. Misalkan frekuensinya itu adalah 25 Hz misalkan ya, kemudian kita kali 2 dulu. Berarti sama dengan kan 50 Hz. Nah, 50 Hz kita kali 1,2 gitu kan, sekitar berapa? 75 ya, 75. Berarti frekuensi natural dari struktur lokal ini harus lebih dari 75 Hz itu ya, supaya kenapa dia jauh dari frekuensi naturalnya dia, itu tidak terjadi resonansi lah. Kemudian struktur plat, untuk plat kapal tepat di atas baling-baling itu seperti apa? Frekuensi naturalnya harus melebihi 1,1 frekuensi naturalnya dari plat kapal ya, harus lebih besar dari 1,1 dikali 4 kali frekuensi propeller itu. Jadi frekuensi propeller dikali 4 kemudian dikali 1,1 berapa hasilnya, dan itu harus melebihi. Misalkan ketemunya 20, berarti standarnya frekuensi natural harus lebih dari 20 gitu ya. Nah, ini contohnya untuk struktur lokal. Misalkan kita menganalisis ini aja di tangki freshwater di dindingnya ya. Nih ada stiffenernya, kemudian ada platnya gitu kan. Ini kita analisis getarannya. Nah, frekuensi natural dari ini tadi harus melebihi berapa? 1,2 kalinya, 1,1-nya gitu kan, dari mesin, 2 kalinya mesin atau propeller, kalau ini 4 kalinya propeller, seperti itu. Oke, sampai di sini itu adalah mengenai aplikasi getaran bebas tanpa damping di kapal. Jadi kita mencari frekuensi natural dan mode shape pada kapal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.